Kisah ini berawal dari Michael Taylor yang ditelepon oleh temannya Ali, seorang bisnismen asal Lebanon. Itu tugas gila. Begitulah yang diucapkan Michael saat Ali selesai bicara. Michael memang sudah terbiasa bekerja sama dengan Ali dalam berbagai pekerjaan yang berbahaya, tapi menyelundupkan orang dari Jepang. Kali ini Michael menganggapnya sebagai misi yang gila. Meski pada misi sebelumnya sama gilanya, kali ini levelnya benar-benar berbeda. Jepang bukan zona perang. Negeri Sakura itu punya aturan yang ketat dan terorganisir. Sangat berbeda jauh dengan semua misi penyelundupan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Sudah banyak misi yang berhasil dikerjakan Michael. Dari kasus penculikan anak karena sengketa hak asuh, sampai menyelamatkan anak dari berbagai tuntutan. Tarif untuk setiap misi yang ia kerjakan berbeda-beda, dari 295 juta rupiah sampai 29,5 miliar rupiah, tergantung seberapa besar resiko yang harus ia tanggung. Dia bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk satu misi. Hal itu ia lakukan untuk menghindari kegagalan. Dan semuanya memang berjalan sesuai rencana. Tapi, kali ini kasusnya berbeda. Ia harus menyelundupkan seseorang dari Jepang. Michael berpikir resiko yang ia tanggung sangat besar, tapi ia terus didesak Ali agar menyebutkan tarifnya. Michael tidak bisa serta-merta mengatakan biayanya. Dia perlu waktu untuk berpikir. Dia pun mencari tahu siapa gerangan orang yang sangat membutuhkan bantuan untuk diselundupkan. Dalam pencarian yang dilakukannya, hanya ada satu orang yang ia yakini butuh keahliannya, yaitu Carlos Ghosn, mantan CEO Nissan. Ditahan atas tuduhan berbagai bentuk penyalahgunaan posisinya sebagai CEO Nissan. Carlos yang sudah hampir 4 bulan ditahan di rumahnya sedang menunggu masa uji coba. Michael yang saat itu masih menduga-duga apakah benar Ghosn adalah orang yang akan diselundupkan menghubungi Ali. Ali mengatakan bahwa apa yang menjadi dugaan Michael itu benar. Lalu Michael dan Ali mengadakan pertemuan dengan istri Carlos, Carol Ghosn di Beirut. Sebelum pertemuan ini, Carol adalah seorang wanita putus asa yang sedang menunggu persidangan suaminya. Namun di tengah keputusannya, dia menghubungi Ali. Dia mengungkapkan semua keresahan hatinya dan meminta bantuan Ali. Carol menceritakan kekhawatirannya soal keadaan suaminya. Dia takut suaminya akan terjebak di Jepang selamanya. Itu membuat masa depannya dan sang suami terlihat suram. Dan Ali pun mencetuskan ide penyelundupan pada Carol. Dan tentu saja itu hanya akan berjalan jika Carol menyetujuinya. Carol menyetujui dan Ali menghubungi partnernya, Michael. Dan disinilah Michael bersama Carol dan Ali. Sebelum Michael dan Ali menjelaskan susunan rencananya, mereka berdua membiarkan Carol mengatakan segala keresahan mengenai suaminya. Dari yang suaminya diinterogasi berjam-jam setiap harinya, sampai Carlos yang hanya tidur di tikar tatami, bukan lagi di sebuah kasur empuk yang mewah. Lalu Carol juga menceritakan semua tuduhan jahat yang dilayangkan pada suaminya. Tuduhan-tuduhan itu muncul setelah Carlos menyatakan keinginannya menggabungkan Nissan dengan perusahaan Prancis Renault yang ditendang oleh banyak orang. Michael dan Ali mendengarkan semuanya. Dan setelah pertemuan di Beirut itu, Michael terbang ke Massachusetts, Amerika Serikat untuk melanjutkan penyelidikannya. Dia harus memastikan besarnya resiko yang akan ditanggung jika misi gila itu ia terima. Resikonya sangat jelas. Dia akan menimbulkan masalah diplomatik kedua negara. Dan masalah berikutnya, dia tahu jika Carlos dijaga sangat ketat oleh 2 pegawai yang berada di depan pintu rumahnya sepanjang waktu. Paspor Carlos memang ditahan, tapi dia masih menyimpan paspor nasional Prancisnya. Berdasarkan penjelasan seorang pengacara bahwa membantu seseorang pergi dari Jepang bukanlah pelanggaran menurut hukum Amerika Serikat. Setelahnya Michael menghubungi Carol untuk menyatakan kesediaannya menjalankan misi. Hari itu pun tiba. 29 Desember 2019. Seperti rutinitasnya selama beberapa bulan, Carlos diizinkan untuk makan siang di Hotel Grand Hyatt. Melalui telepon yang hanya diizinkan selama 1 jam per harinya, Michael memberikan instruksi apa saja yang harus Carlos lakukan di hari itu. Lalu setibanya Carlos di hotel, ia menunggu Michael datang. Saat keduanya telah bertemu, sesuai rencana, Michael membawa Carlos ke lantai 9 hotel, kamar yang secara khusus ia pesan.
Carlos berganti pakaian dan disuruh menunggu Michael kembali bersama temannya Zayek. Setelah semua beres, dengan mengenakan masker, mereka bertiga bergegas pergi ke stasiun untuk naik kereta cepat ke Osaka. Sepanjang perjalanan tak ada yang bersuara. Perjalanan selanjutnya semakin menegangkan. Sesampainya mereka di Hotel Osaka, jam 8 malam, Michael menyuruh Carlos masuk ke dalam kotak speaker yang sudah didesain punya ruang khusus untuk menyembunyikan dirinya. Kotak speaker berisi Carlos dengan kotak speaker lainnya dipindahkan ke dalam van yang dikemudikan oleh dua warga Jepang yang tidak tahu apa-apa. Lalu malamnya, tepat jam 10:10, Michael dan Zayek tiba di bandara 20 menit sebelum waktu jet pribadi yang dijadwalkan berangkat. Bersikap seolah-olah sedang sangat terburu-buru, Michael yang menyamar sebagai taipan elit berhasil mengelabui para penjaga. Yang menakjubkan di misi penyelundupan Carlos ini adalah tidak dilakukan pemindaian sinar X pada kotak berisi Carlos. Hal itu karena Bandara Osaka tidak memiliki pemindai yang bisa digunakan untuk kotak sebesar itu. Dan Michael tahu akan hal itu. Dan memang sejak awal kotak speaker itu dirancang sedemikian rupa supaya misinya berjalan lancar. Pesawat pribadi milik perusahaan Turki itu terbang dan transit terlebih dahulu di Cina dan Rusia, sebelum akhirnya mendarat mulus di Istanbul pukul 5:30 pagi pada 30 Desember 2019. Setelahnya, beberapa orang menyambut Michael dan membawa Carlos ke pesawat berikutnya dan terbang ke Beirut. Dengan tujuan penerbangan yang sama, Michael dan Zayek naik taksi untuk pergi ke bandara komersial dan mendapatkan penerbangan reguler. Misi mereka berhasil. Carlos sampai dengan selamat, tapi ternyata tidak semudah itu. Jaringan media Lebanon melaporkan pelarian Carlos Ghosn dan beritanya pun langsung menyebar bagai wabah di Jepang. Selain itu, setelah mendarat dengan selamat, Carlos mendapat kunjungan khusus dari Presiden Lebanon dan beberapa perwakilan lainnya. Ketenangan hidup Carlos hanya bertahan sebentar saja. Pasalnya pemerintah Jepang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pasangan Carlos dan Carol dengan pemberitahuan merah dari Interpol. Namun saat itu pemerintah Jepang belum tahu siapa otak dari penyelundupan Carlos. Sepertinya keberuntungan belum berpihak pada Michael, karena pada 30 Januari 2020, Pengadilan Distrik Jepang mengumumkan jika surat perintah penangkapan Michael Taylor, Peter Maxwell Taylor, anak Michael, dan George Antoine Zayek, yang semuanya warga negara Amerika Serikat atas tuduhan menyelundupkan tahanan di negara mereka. Tak hanya itu, pada 8 Mei 2020, awak maskapai penerbangan Turki juga terkena imbasnya. Mereka yang membantu misi tersebut didakwa atas tuduhan membantu penyelundupan penjahat oleh pemerintah Turki. Lalu di suatu pagi tertanggal 20 Mei 2020, Michael dan putranya yang sedang terlelap terpaksa bangun dari mimpi indah mereka. Di depan pintu rumahnya sudah ada 15 marshals yang bersiap menahan Michael atas perintah Jepang. Karir Michael berakhir. Pemerintah Jepang telah menggunakan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat. Jaksa penuntut menyatakan bahwa apa yang dilakukan Michael adalah tindak kriminal paling berani. Michael dan anaknya dikurung di penjara wilayah Norfolk sambil menunggu proses ekstradisi selesai. Proses yang akan membuat ayah dan anak itu terbang ke Jepang untuk diadili. Nasib buruk Michael, tak hanya karirnya yang berakhir, Carlos juga belum menyelesaikan pembayaran atas misinya. Saat ini, 10 pengacara di Amerika Serikat sedang berusaha keras untuk membela Michael Taylor, sehingga Michael dan rekan-rekannya tidak perlu dikirim ke Jepang dan menghadapi persidangan di negeri samurai. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe Story Indonesia untuk menyimak kisah-kisah selanjutnya. See you!